Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nama saya Muhammad Fajar Ilhami dari kelas Arab 20B akan menyampaikan ulasan dari materi pengantar linguistik Arab yang sebelumnya juga telah dipaparkan oleh Ibu Zakiatul Mardiah di pertemuan pertama. Ulasan ini saya kutip dari buku karangan Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah yang berjudul Cakrawala Linguistik Arab. Yang pertama, konsep linguistik. Sebelum kita membahas terlalu jauh apa itu linguistik, karena linguistik itu adalah pembahasan tentang bahasa, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan bahasa. Bahasa adalah bentuk pernyataan atau bentuk ekspresi dari makhluk hidup kepada makhluk hidup lainnya untuk mendefinisikan sesuatu, untuk menunjukkan maksud tertentu. Jadi bahasa itu adalah sebuah sistem yang memiliki fungsi, yaitu untuk mendefinisikan, untuk mengekspresikan sesuatu dari makhluk hidup kepada makhluk hidup yang lainnya. Lalu apa yang dimaksud dengan linguistik? Ilmu linguistik adalah ilmu yang membahas lebih dalam tentang bahasa. Jadi kita tidak sekedar hanya mahir dalam berbicara sehari-hari dengan bahasa yang kita pelajari, akan tetapi di dalam ilmu linguistik ini kita mempelajari kaidah-kaidah, unsur-unsur dan struktur bahasa yang kita pelajari. Dan ilmu linguistik ini tidak hanya membahas tentang bahasa Arab, akan tetapi juga semua bahasa yang terdapat di dunia ini. Dalam cakupannya sendiri, linguistik mencakup pada beberapa pembahasan, yaitu mengenai pembahasan fonetik, lalu ada fonologi, ada morfologi, ada semantik, ada leksikon, ada sintaksis, dan ada pragmatik. Fonologi, apa itu fonologi? Fonologi adalah cakupan ilmu linguistik yang membahas atau mengkaji bahasa, akan tetapi lebih kepada suara dan bunyi, posisi dan juga fungsinya, karena tentunya bahasa berhubungan dengan bunyi dan suara, karena bahasa itu sendiri terbentuk dari suara dan bunyi yang dihasilkan oleh manusia, yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Lalu ada morfologi. Berbeda dengan fonologi yang kita membahas bahasa dari segi suara dan bunyi, morfologi kita lebih membahas bahasa dari cakupan atau pembentukan kata atau juga perubahan kata. Setelah bahasa itu dibentuk dari bunyi yang menghasilkan suara dan memiliki makna, lalu ada pengkajiannya di dalam morfologi, yaitu pembentukan kata yang terbentuk dari suara dan bunyi itu sendiri. Lalu ada sintaksis. Setelah sebelumnya kita mengkaji bahasa dari segi morfologi, dari segi terbentuknya kata dari bunyi, setelah itu kita beralih kepada sintaksis, yaitu membahas hubungan antar kata. Setelah kata itu terkumpul, apakah kata itu terbentuk menjadi frasa, menjadi klausa, ataukah menjadi kalimat. Lalu ada semantik. Apa itu semantik? Ilmu semantik itu membahas tentang makna dari konstruksi kata. Setelah di dalam ilmu semantik dan morfologi, kata itu terbentuk dan juga terbagi hubungan antar kata. Lalu setelah itu di dalam ilmu semantik, kita mempelajari makna dari hubungan antar kata. Lalu yang terakhir ada pragmatik. Pragmatik adalah ilmu yang membahas tentang maksud dari kata itu sendiri. Setelah di dalam ilmu semantik kita mengetahui makna dari konstruksi kata, setelah itu di dalam ilmu pragmatik kita mempelajari maksud dan tujuan dari pengucapan kata itu sendiri. Dan di dalam ilmu ini kita juga mempelajari bagaimana penuturan yang benar agar maksud dan tujuan dari bahasa, maksud dan tujuan dari kata itu tercapai. Mungkin hanya sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.